Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Di sini saya Nala Davina Zara dari NRP 5017241 kelas ADD B. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas kedua dari Pak Dharma. Tugasnya sebagai berikut. Bentar, saya izin share screen terlebih dahulu. Share screen. Oke. Nah, tugasnya itu ini. Study case. Ada 5 sub. Pertama, generate recurve wavelet. Kedua, construct reflectivity series. Ketiga, simulate seismic trace. Keempat, modify and analyze. Kelima, interpretasinya. Oke, langsung saja ke kodenya. Nah, saya izin ngetik terlebih dahulu, baru ntar saya jelaskan. Here goes on. Terus, next, parameter. Di sini parameter, sesuai contoh dari Pak Dharma. Bentar, mana contohnya? Titik. Di sini. Di sini parameter yang digunakan itu di T sama dengan 0,001. T-nya juga sebagai berikut. Nah, terus sama variasi frekuensi nanti. Oke, jadi acuan saya dari kode Pak Dharma. Terus langsung masukkan parameter DT. Tadi 0,001. Sampling interval I, T, deflect. Sampai 6, min 1,
Ini, you know, like, set, ya, oke. Lalu, set, set, lalu, kok, jadi orang juga harus belajar sama tapi kalau ujung tas minus jadi saya pas pagi langsung ya habis minus berapa aja ya udah jangan itu harus kalau dan biasanya kalau buat ini oke jadi dari bentar bentar oke masih oke oke perfect jadi oke sis this for if ini oke mas jadi apa sih oke tes dari dari sama kita tes apa ya ya gitu terus kalau saya tes tes kasih mereka kalau saya bilang oke ini proses buat jadi yang tes research sama tes situ masa tes tes tuh itu oke nah terus tes itu first terus tes ke terus tes oh I forgot tes nah tes baik nah kalau pakai kuat oke nah ini lagi tes baik tes awal terus terus ini berat terus R and then one body next coba sih ya tinggal kalau itu tadi slide bisa sih pakai saja tes dulu oh iya wah itu ada kesalahan
Ambil yellow, the time, oh ya, climate relation. Ini, bring the stars. Shift the, terus, go. Terus, yellow, first. Dulu. Ini, ada jadi bonus, ini lagi. Ya. Yang. Zoom di, reflektor, zoom reflektor. Zoom, sama. Ini fine. Oke, terus, dia. Nah, oke, ambil. Coba, terus. Oke, terus, ambil, ambil. Coba yang, ini dulu, interpretation, and analysis. Begini, video, selanjutnya. Selanjutnya, buat saya terapkan. Video, position, next. Terus, video. Next, nih. Up, up, up. Teman, R, in, you. Oke, ini sudah juga. Saya, oke, oke, semua. Hmm, ambil, ambil. Oke, kita tutup. Ambil, selanjutnya. Selesai. Ini selanjutnya, yang, ya, oke. Next, sama, oke. Itu comparison. Oh my gosh. Oh, sorry. Forget. Next, heroes. And facts. What? Sama, dan, serbanding links. Facts. SE. Belum itu. Oh, belum, sabar. Tadi dulu. Satu, frekuensi. Mesti level. Sorry. Max. Input. Baru dia create. Oke. Coba kita run dulu. Berapa figure? Satu. Oke. Ntar. Dua. Tiga. Wait, wait, wait. Empat. Tuh, figure tiga apa? Di mana? Oh, si tuning effect ya. Bentar aja. Nah, sekarang saya izin untuk menjelaskan dari awal ini. DT, DT ini 0,001 interval sampling
1 milisecond artinya. Yang berarti dia resolusi temporal tinggi. Terus T wavelet, ini berarti artinya rentang waktu wavelet dari min 0,1 sampai plus 0,1. Terus di frekuensi ini ambil 4 frekuensi dominan, yaitu 15, 30, 45, dan 60 Hz. Oke. Nah, ini rumus dari flicker wavelet kan sebenarnya ya ini. W sama dengan 1 min 2 kali pi FT. Pi kali FT kuadrat. Terus dikali EXP min kali pi FT kuadrat. Nah ini, T-nya T pakai T wavelet. T apa? T. Bentar. Kenapa gini dah? Agak aneh dilihat. Nah, oke. Flicker wavelet ini tuh pemahaman saya dia wavelet yang wavelet seismic, standar seismic, karena bentuknya itu simetris atau zero phase, dan dia tidak punya side lobe besar. Jadi semakin tinggi frekuensi, maka semakin tinggi, kok semakin tinggi, sorry, semakin tinggi frekuensi, maka semakin sempit si pulse waveletnya. Terus kita next ke, oh ya, mau nunjukin output ini support itu figure 1. Nah, ini seperti pernyataan saya tadi, semakin tinggi frekuensi, maka semakin sempit wavelet, pulse waveletnya. Kayak, ya kan? Bentar, audionya kerekam nggak ya? Wait, wait. Audio, oke. Harusnya kerekam ya. Nah ini, maybe nggak kelihatan karena ketutupan ini. Nah, di trigger wavelet yang 15 Hz, dia itu kan agak ngelebar daripada yang 30 Hz. Nah, 30 Hz ini lebih sempit, apalagi 45 Hz. Dan 60 Hz, dia lebih sempit lagi. Nah, ini juga berlaku di seismic trace-nya. Nih, lebih renggang, ini lebih sempit, makin sempit, dan yang paling sempit di sini, di 60 Hz, di antara Hz yang lain, karena dia yang paling tinggi frekuensinya. Oke. Next, kita ke bagian 2, konstruksi reflectivity series. Nah, di sini tuh kasus originalnya kita pakai yang original nih. Pakai 4 reflektor. Original ini buat pembanding di case 2 sama case 3. Case 2-nya itu yang dimodified, case 3 yang pakai amplitude variasi gitu. Jadi case 2 ini yang kompleks ya. Yang case 2 ini pakai 10 reflektor. Nah, kalau difference strength ini case 3 ini pakai 4 reflektor. Tapi beda hmm, beda di strength-nya doang, kayak amplitude-nya. Nah, di sini, nah, tanda negatif di di koefisien refleksi itu nunjukin perubahan impedansi dari tinggi ke rendah. Jadi, yang tinggi, rendah. Wait, coba. Jadi sebenarnya, bentar. Coba kita lihat di sini. Nah, tinggi, rendah. Mm-mm. Kayak ini angkanya. Bentar. Kita bandingkan dulu. Nah, ini kan 0,6, terus min 0,4. Nah, tinggi, rendah. Terus 0,8, terus 0,8 itu tinggi. Min 0,5, rendah lagi. Itu. Terus, next. Berlaku juga buat si case 2 yang reflektornya banyak. Nih, 0,5, gede, besar, tinggi, rendah, tinggi, rendah, tinggi, rendah, tinggi, rendah, lagi, bahkan lebih gede rendahnya, terus tinggi, terus rendah, begitu kawan. Nah, ini yang paling sampai ini. Oke. Nah, yang difference strength itu juga kasusnya sama gitu. Nah, reflectivity series ini representasiin bidang batas lapisan batuan. Kayak koefisien refleksi positif itu artinya
Jadi saya izin menegaskan, koefisien refleksi positif yang tadi saya bilang, itu artinya impedansi bakal meningkat, normal. Negatif artinya bakal nurun, phase terbalik gitu. Oke, terus kita lanjut ke bagian 3, simulate seismic trace. Simulasi si seismic trace-nya. Nah, ini pakai konsep mana ya? Ini pakai konsep model konvolusi, yaitu seismic trace sama dengan wavelet kali reflectivity series plus noise. Nah, di sini tuh operasi konvolusinya itu ngegabungin wavelet dengan setiap reflektor. Parameter apa sih? Parameter sim. Parameter sim ini itu berarti output memiliki panjang yang sama dengan si reflectivity-nya. Setiap reflektor bakal ngehasilin wavelet yang diskalain sesuai koefisien refleksi. Oke. Nah, trace seismic itu apa? Itu sepemahaman saya merupakan superposisi dari semua wavelet tersebut. Nah, di sini tuh output visualnya 4 subplot yang nunjukin trace seismic frekuensi 15, 30, 45 sama 60 Hz. Seismic trace, bentar, yang tadi figur 1. Nah, ini seismic trace yang 15 Hz, 30 Hz, 45 Hz, 60 Hz. Konsepnya masih sama ya, frekuensi rendah. Semakin tinggi frekuensinya, maka semakin sempit si waveletnya, pulse waveletnya. Oke. Terus, nih, fungsinya sama. Oke, ini cuma panggil-panggil data aja. Nah, terus next kita ke bagian 4, Modified Reflectivity Analysis. Nah, di sini tuh gunain frekuensi tetap 30 Hz sebagai standar buat ngebandingin ketiga model reflectivity-nya. Jadi, tujuannya kenapa? Kayak dengan frekuensi yang sama, si 30 Hz ini, maka di sini tuh kita bisa fokus pada efek dari variasi reflektor tanpa pengaruh frekuensinya. Kayak ini tuh apa ya namanya? Variabel kontrol atau percobaan terkontrol dalam seismik. Nah, ini hasilnya tuh ini resolution completion figur 2. Yang tadi tuh ngitungnya aja terus. Nah, plotnya ada di bagian 4. Ini plot semuanya. Nah, ini tuh dengan kasus yang sama, 4 reflektor. Oh, oh. Reflectivity mana tadi? Yang ini tuh 30 Hz. W-nya itu 30 Hz. Tapi reflectivity reflectivity-nya menyesuaikan kayak yang tadi. Pakai yang pertama, yang original itu pakai 4 reflektor. Yang si more reflektor, si ini modified, dia itu pakai 10 reflektor. Nah, ini 4 reflektor juga, tapi beda beda variasi amplitude-nya aja. Nah, comparison-nya seperti ini. Bentar, saya jelasin dulu ini. Terkait difference strength. Oh, enggak, terkait ini. Itu
Frekuensi frekuensi itu ngontrol ketajamannya, sharpness-nya. Reflectivity itu ngontrol besar besar dari amplitudenya. Terus batas resolusi itu terlihat pas reflektornya mulai rapat. Nih, oke. Nah, terus resolution comparison. Ini trace-nya, ini kenapa dah? Oh, lihat nggak ya? Ntar. Nah, gini deh. Coy. Nah, ini tuh trace di offset buat perbandingan langsung sini, resolution comparison. Ini terlihat jelas. Yang 15 Hz itu paling apa ya? Dia itu nggak detail gitu loh, paling blur. Nah, di sini itu mulai bisa kelihatan spesifiknya gimana ketajamannya. Ketajamannya itu mulai ada. Nah, yang di sini 60 Hz dia paling tajam ini. Kayak jelas gitu loh, apalagi di bagian ini. Hmm, jelas kalau ada belokan gini. Nah, ini juga hmm, lebih detail. Resolusi itu fungsi dari frekuensi, terus amplitude itu fungsi dari reflectivity. Oke, terus next ke bagian 5, resolution analysis. Nah, di sini tuh kayak normalisasi, trace for comparison. Normalisasi ini berarti semua trace memiliki rentang amplitude yang sama. Nah, maksud dari offset ini plus 3 min 3 yang tadi tuh yang ada di bawah. Oh, yang ada di figure tadi. Itu tuh buat nunjukin, ya, buat misahin trace secara vertikal biar nggak ketumpuk. Ini maksud maksud dari plus 3 min 3 nih. Dari 0 plus 3 dari 0 min 3 nih. Cuma biar ntar di gridnya nggak ketumpuk di sini gitu. Begitu. Nah, terus zoom mana ya linknya? Oh ya ini zoom. Nah, di normalize ini Yilim di zoom biar fokus pada zona reflektor. Ini tuh turning effect. Ada saya izin brand analysis biar keluar si turning effect. Nah, run ulang and then nah ini bentar. Better saya jelasin dulu deh waterfall ini, waterfall effect ini. Oh ya tadi itu nggak kelihatan kah? Tar, tar. Di sini mana tadi yang menyebut waterfall effect ya? Waterfall effect.
Tadi itu di mana waterfall effect? Nah ini waterfall style, waterfall plot. Saya jelasin dulu waterfall plot. Ini nggak bisa, oke, mode gelap aja. Nah, di waterfall on mic kan? Ya. Nah, di waterfall plot ini dia nunjukin degradasi resolusi seiring dengan penurunan frekuensinya. Nah, di bar plot ini dia tuh kalau di sini. Nah, bentar. Mana tadi waterfall plot ini? Ini tuh yang nunjukin degradasi resolusi. Nunjukin degradasi resolusi seiring penurunan frekuensi. Nah, kalau yang di bar plot itu, nih, di sini. Bar plot dia nunjukin frekuensi lebih tinggi, itu bakal ngasilin amplitude lebih kecil. Seiring atenuasi. Atau atenuasi lah sebenarnya. Nah, di offset trace ini. Di waterfall plot itu semua trace ditampilkan berdampingan. Di sini, ya kelihatan. Terus visual nunjukin event yang tadinya nyatu di 15 Hz, dia terpisah bertahap. Ini anggap aja terpisah bertahap ya. Kayak dari 15 Hz ke 30 Hz, ke 45 Hz, terus ke 60 Hz per 15 Hz itu kan. Jadinya kayak makin detail banget. Nah, visual paling ini tuh kenapa pakai waterfall plot? Karena biar apa ya, nunjukin peningkatan resolusinya. Terus kalau yang ini bar plot maksimum amplitude versus frekuensi. Ini tuh nunjukin kalau amplitude maksimum relatif nggak berubah signifikan terhadap si frekuensinya. Dia bar plot ini lebih negesin kalau frekuensi tidak memperbesar amplitude, hanya memperjelas si eventnya. Nah, dari sini udah jelas, kayak udah atenuasi jelas. Oke, nih ini tuh hasil turning efeknya di spacing 5 milisecond ini sangat rapat. Amplitude puncak mendekati 2 kali amplitude single reflektornya. Yang berarti ini tidak terresolve sebagai 2 reflektor terpisah. Lalu, spacing 10 milisecond rapat. Ini mulai terlihat 2 puncak, tapi masih tumpang tindih kuat. Ini mendekati turning thickness untuk 30 Hz. Nah, terus si spacing 20 milisecond atau sedang, dia itu kesimpulannya resolusi penuh tercapai. Lumayan sih, kelihatan. Nah, kalau yang spacing 40 ms, ini tuh cenderung jauh. 2 reflektor terpisah sempurna. Kesimpulannya bukan mulai tercapai lagi, tapi penuh tercapai. Mendekati amplitude wavelet asli. Oke, oke, buat interpretasinya seperti yang udah dianuin di sini, ya pokoknya itu. Recurve wavelet karakteristik itu dia wavelet zero phase yang simetris. Semakin tinggi frekuensi, semakin sempit. Seperti yang udah saya nyatakan tadi. Terus, eh, efek frekuensi di resolusi 15 Hz, dia resolusi rendah, reflektor bakal sulit dibedain karena berdekatan. Jika berdekatan 30 Hz, dia sedang. Terus 60 Hz, resolusi tinggi, mampu memisahkan reflektor yang berdekatan. Kesimpulan, frekuensi tinggi memberikan resolusi vertikal lebih baik. Terus, efek reflektor strength di amplitude. Koef refleksi besar 0,8 sampai 0,9 itu amplitude seismik bakal besar. Koef refleksi kecil, range 0,3 sampai 0,5 itu amplitude seismik bakal kecil. Nah, reflektor reflektor negatif hasilin phase terbalik pada trace kayak yang tadi saya tunjukin. Oke, hubungan linear amplitude linear coefficient refleksi kali amplitude wavelet. Efek
di adding atau moving reflektor, nambah reflektor muncul event baru pada waktu yang sesuai, reflektor berdekatan, kayak kisaran lebih kecil dari pi/4 itu sulit diresolusi, lambda/4 sulit diresolusi, atau tunning effect yang tadi figure 4 mengubah posisi sama dengan mengubah waktu tiba event pada trace. Nah, ini Rayleigh criterion, terus interpretasi summary-nya, higher frekuensi bakal better vertical resolution but slower penetration. Terus stronger reflektor yang kuat, lebih kuat itu bakal ngasihin amplitude yang lebih besar, lebih tinggi di event seismic trace. Terus closely spaced reflector may appear as single even atau panning. Nah, phase reversal indicate negative reflection coefficient. Oke, sudah selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.